Kok pemerintah tidak memperhati itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana? Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak. Itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Beberapa tahun terakhir ini begitu mudah bagi guru-guru muda usia minim pengalaman untuk menjadi guru sertifikasi, meskipun belum lama mengajar, terutama yang berstatus PNS dengan menjadi peserta pelatihan profesi guru atau PPG sejak 2018 sebagai pengganti PLPG. Kita ketahui beda pemerintahan, beda istilah. Tadinya PLPG menjadi PPG. Bahkan pemerintah memfasilitasi adanya program PPG Prajabatan. Untuk siapa? Bagi calon guru. Jadi belum jadi guru udah ikut sertifikasi. Untuk apa? Ini kepentingannya untuk seleksi ASN guru. Selain menghamburkan anggaran negara, adanya PPG Prajabatan ini semakin menutup peluang kami menjadi ASN. Pertanyaannya, apa maksud pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru dan guru muda usia minim pengalaman, tapi di sisi lain mayoritas kami sebagai guru sertifikasi senior PLPG yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga jelang masa pensiun kami belum memperoleh kepastian status sebagai ASN guru? Maka tidaklah mengherankan, ini poin pentingnya, tidak mengherankan. Kenapa? Jika di antara peserta didik kami sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS menyalip melampaui kami, guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi? Pasti banyak yang belum tahu tentang keberadaan kami. Mungkin anggota dewan di sini pasti belum tahu apa itu PLPG, belum kenal apa itu PLPG. Pasti yang tahunya adalah PPG, yang muncul ini akhir-akhir ini adalah PPG. PLPG ini tersisihkan akhirnya. Kami ini guru sertifikasi lulusan PLPG yang selama ini belum ada satupun organisasi guru yang menyinggung keberadaan PLPG yang jelas-jelas memiliki senioritas, namun terabaikan dan tersisihkan oleh persaingan yang tidak adil. Selama ini belum ada juga organisasi guru yang menyuarakan aspirasi untuk mengedepankan senioritas dalam pengangkatan ASN guru. IGSS PLPG Indonesia yang didirikan tanggal 26 November 2024 ada sebuah organisasi yang ingin merombak ketiga regulasi pemerintah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Yaitu 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 23. Di mana pemerintah mengangkat PNS hanya bagi mereka yang muda usia minim pengalaman dan belum bersertifikasi hanya bagi usia 18 sampai 35 tahun saja. Lalu bagaimana dengan posisi kami yang sudah di atas 35 tahun? Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengalaman, dan senioritas. 2. Peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT, Computer Assisted Test, di mana seleksi rekrutmen tes hanya menghamburkan uang rakyat. Soal-soal tesnya tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, serta menghasilkan barisan guru-guru sakit hati. Karena apa? Pada ujungnya hanya menghasilkan gejolak, kesenjangan, dan ketidakaturan. Akibatnya apa? Penataan status guru tidak pernah kunjung selesai. Selalu setiap tahun ada gejolak. Karena memang tidak ada penataan, akhirnya tidak terwujud. Nomor 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K berdasarkan skala prioritas. Seharusnya
Yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji, dan senioritas. Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru minim pengalaman belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya, karena kalau kami bebannya di rumah tangga segala macam, di sekolah dan lain-lainnya. Yang muda usia, yang baru lulus kuliah, mereka bebannya belum terlalu banyak dengan kami. Kami berbeda dengan organisasi guru lainnya, bukan untuk menuntut kesejahteraan, karena kami sudah mendapatkan TPG dari pemerintah dan kami sangat mensyukurinya. Kami bukan menuntut kenaikan TPG, tidak, tapi menuntut agar nominalnya disesuaikan dengan masa kerja kami yang sebenarnya dihitung sesuai tahun berjalan. Jangan sampai kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun tapi yang diakui hanya 4 tahun. Ini kemana yang 16 tahun lebihnya? Kenapa dianggap goib? Jika ada rencana kenaikan TPG, maka utamakan besarannya sesuai senioritas, tanpa ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Jadi aneh kalau kemarin disinggung di pidato Hari Guru Nasional atau yang disampaikan oleh Pak Menteri Abdul Muti itu benar-benar belum memenuhi rasa keadilan bagi kami, karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Di mana rasa keadilannya? Dan itu akan terus mencederai hati guru, terutama yang swasta. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, nggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya.
Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Hadirin peserta rapat yang kami hormati, kami tak habis pikir, bagaimana bisa guru senior sudah bersertifikasi, berpengalaman, menjelang pensiun 5 tahun bahkan 2 tahun lagi, tertutup peluangnya menjadi PNS hanya karena dikasih di swasta yang notabene di bawah yayasan sosial. Sebaliknya, guru yang baru mengajar 5 tahun bahkan baru lulus kuliah, masih minim pengalaman, belum bersertifikasi, masih sangat lama pula masa pensiunnya, justru berpeluang lebih besar menjadi PNS hanya karena mengajar di negeri, hanya karena mengajar di negeri baru 2 tahun. Di mana implementasi Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan pengalaman dan dedikasinya? Apakah sertifikat pendidik dan pengalaman kami masih kurang layak untuk dipertimbangkan sehingga harus kalah oleh kemampuan kognitif guru muda usia, padahal pengalaman pedagogik lebih utama dan amat dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Kami yakin semua pihak sepakat bahwa pertimbangan masa kerja atau pengalaman adalah bagian dari sebuah tahapan yang